Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa ahibbai rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat yang paling mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu talabul ilmi. Untuk itu hendaknya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amal ini sebagai amal yang ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hendaknya kita semua juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kekuatan dan kekokohan untuk terus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa ahibbai rahimani wa rahimakumullah. Penting untuk kita ingat bersama bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sebagai manusia dan melebihkan kita di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adama
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam dan kami telah mengangkut mereka di daratan dan di lautan. yakni Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi seluruh Bani Adam kendaraan baik di daratan maupun di lautan. Dan kami telah anugerahkan kepada mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami telah lebihkan mereka di atas makhluk yang telah kami ciptakan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal. Akal ini adalah satu anugerah, satu keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Perhiasan yang tidak ada bandingannya. Sehingga kita manusia dengan adanya akal ini menjadi makhluk yang paling pantas untuk mendapatkan beban syariat. Maka siapa saja di antara kita yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya, melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia akan mendapatkan jaminan rahmat, keridhaan dari Allah dan jannahnya. Dan sebaliknya, siapa di antara kita yang mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya, meninggalkan ketaatan kepadanya, melakukan berbagai macam kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang keji, hal-hal yang diharamkan, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, dan pantas baginya untuk masuk ke dalam ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu bentuk siksa neraka dalam firman-Nya, yusharu ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid. Orang-orang yang berada di neraka itu mereka akan disiram dengan air yang sangat panas. Sehingga siraman air yang sangat panas ini akan menghancurkan semua apa yang ada dalam perutnya dan kulit-kulitnya. Bagi penghuni neraka juga disediakan besi, cambuk-cambuk yang mengerikan yang terbuat dari besi. Ikhwani wa ahibai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh sangat disayangkan ketika ada sebagian orang yang menyia-nyiakan kemuliaan, menyia-nyiakan perhiasan yang sangat berharga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, menjualnya kepada setan. Padahal setan ini adalah musuh manusia yang paling nyata. Setan telah berjanji kepada dirinya untuk menyesatkan manusia, membinasakan manusia, dan menjadikan manusia sebagai golongan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menggambarkan tentang tekad setan dalam menyesatkan dan menghancurkan serta membinasakan manusia. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, kata setan, maka aku akan memalingkan semua manusia dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin.
Kami, kata setan, akan mendatangi mereka, akan mendatangi manusia. Di depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan, dari arah kiri. Sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka dalam keadaan bersyukur. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita tentang bahayanya makar setan. Allah berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai bani Adam, jangan sekali-kali setan menipu kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kembali dalam firman-Nya, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Jadikanlah setan itu sebagai sebenar-benarnya musuh. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu akan mengajak golongannya, akan mengajak siapa saja yang mengikutinya untuk menjadi penghuni neraka. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sekian banyak makar setan adalah sebuah fenomena yang belakangan ini ramai diperbincangkan, yaitu sebuah perilaku menyimpang yang melepaskan manusia dari sifat-sifat kemanusiaannya. Sebuah perilaku menyimpang yang melepaskan kemuliaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sebuah perilaku yang ditentang keras oleh agama, ditolak oleh fitrah, dan dijauhi oleh jiwa yang bersih. Perilaku yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan lesbi, gay, biseksual, transgender, yang kemudian disingkat menjadi LGBT. Lesbi adalah wanita penyuka wanita, sedangkan gay adalah laki-laki penyuka laki-laki. Biseksual adalah penyuka kedua-duanya secara sekaligus. Di samping menyukai wanita, juga menyukai laki-laki. Sedangkan transgender adalah laki-laki yang kewanita-wanitaan dan wanita yang kelaki-lakian. Mukhannithin minar rijal wa mutarajjilat minan nisa. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sungguh fenomena ini merupakan sebuah fitnah, bencana, kekejian, dan penyimpangan yang mengeluarkan manusia dari tabiat yang sesungguhnya menuju tabiat yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena binatang sekalipun tidaklah melakukan, tidak ada istilah pada binatang. Binatang yang jantan menyukai binatang. Tidak ada binatang yang jantan menyukai binatang jantan lainnya. Ini binatang. Maka tatkala manusia menyukai sesama jenisnya, laki-laki menyukai laki-laki, wanita menyukai wanita, ini berarti mereka telah melakukan sesuatu yang lebih rendah daripada binatang. Balhum adall kal an'am. Balhum adall, kata Allah, mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Akal mereka sudah tidak ada. Kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala mereka campakkan. Sungguh ini sebuah musibah yang besar. Para pelaku perbuatan tersebut sudah terbalik tabiatnya. Dan jika tabiat itu sudah terbalik, maka hati akan terbalik.
perilaku akan terbalik, pola pikir akan terbalik, keyakinan pun terbalik. Sehingga tidak heran, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ketika kita dengar komunitas yang menamakan dirinya LGBT secara terang-terangan meminta kepada pihak pemerintah agar pemerintah melegalkan perbuatan mereka atas nama HAM, hak asasi manusia. Subhanallah. Melegalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatasnamakan HAM, ini sebuah kejahatan yang besar. Sebuah pelanggaran yang besar. Islam adalah agama yang begitu tegas mengatur hak asasi manusia. Kita harus hati-hati, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Sekarang ini banyak gerakan yang mengatasnamakan HAM, tetapi pada dasarnya untuk merusak syariat Islam, menghancurkan Islam dari dalam, menghalalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Tidak saja komunitas yang menamakan dirinya sebagai LGBT, tetapi Islam liberal, liberalisme, komunisme, dan ajaran-ajaran isme-isme lainnya yang menyimpang dari Islam, mereka selalu memakai istilah HAM, HAM, HAM. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang sangat menyedihkan adalah ketika ternyata sebahagian atau bahkan mayoritas orang-orang yang menjadi pelaku dari perilaku menyimpang itu adalah kaum muslimin. Orang-orang yang secara status sebagai muslim sungguh telah sirna rasa malu dalam diri mereka. Sungguh telah lenyap kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sungguh benar apa yang telah dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Innahu yufsidu halal fa'il wal maf'ul fasadan la yakadu yurja ba'dahu salahun illa an yasha Allah bitaubatin nasuh." Kata Ibnul Qayyim, sungguh perilaku itu adalah sebuah perilaku yang akan merusak keadaan si pelaku dan objeknya dengan satu keruksakan yang hampir-hampir tidak diharapkan adanya perbaikan lagi setelahnya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bitaubatin nasuh, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini adalah penyakit yang membahayakan. Ini adalah keruksakan yang sulit untuk lepas darinya ketika sudah masuk ke dalamnya. Sangat tipis harapan bagi mereka-mereka yang terjerumus ke dalam perilaku ini untuk bisa lepas dan keluar. Karena itu bisa jadi bagian dari azab, bagian dari siksa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Kata Ibnul Qayyim, la yakadu yurja ba'dahu salahun. Hampir-hampir tidak diharapkan lagi adanya perbaikan dalam diri mereka. Karena mereka telah melakukan satu keruksakan dengan keruksakan yang besar. Bukan keruksakan yang ringan, tapi keruksakan yang besar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebenarnya fenomena ini bukanlah fenomena yang baru. Akan tetapi pernah ada dan pernah terjadi di masa yang silam. Tepatnya di masa Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Fenomena ini menimpa dan terjadi
pada kaumnya. Fenomena ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebelum kaum Lut alaihi salatu wassalam tidak pernah terjadi. Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam lah yang pertama kali melakukan perilaku yang keji ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka azab yang sebelumnya tidak pernah Allah timpakan kepada umat dan kaum sebelum mereka. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengurai kisah tentang mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh satu umat pun sebelum kalian." Kemudian kata Lut alaihi salatu wassalam, "A innakum lata'tunar rijal wa taqta'una as-sabila." Sungguh kalian benar-benar mendatangi kaum laki-laki, wa taqta'una as-sabila, dan menyamun, merampas harta benda dengan cara yang batil. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kalian melakukan perbuatan-perbuatan keji tersebut secara terang-terangan di tempat berkumpulnya kalian. Kemudian kata Allah, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin." Ternyata jawaban kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam adalah, "I'tina, datangkan kepada kami," kata mereka. "Datangkan kepada kami azab Allah. In kunta minas shadiqin, kalau memang engkau benar-benar termasuk orang yang jujur." Kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam menantang azab Allah. Ketika diingatkan oleh Nabi mereka, Lut alaihi salatu wassalam, "Sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak pernah terjadi sebelum kalian. Kalian mendatangi kaum laki-laki." Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada mereka untuk meninggalkan perbuatan yang keji ini. Mereka malah menantang azab Allah. Mereka mengatakan, "I'tina, datangkan kepada kami azab Allah, jika memang engkau termasuk orang yang jujur." Subhanallah. Fenomena menentang azab Allah ini ternyata tidak hanya terjadi di masa yang silam, yang dilakukan oleh kaum Lut alaihi salatu wassalam. Pada masa kini muncul orang-orang yang berani terang-terangan menantang azab Allah. Salah satunya adalah orang yang membela habis-habisan, membela mati-matian perilaku menyimpang ini, yaitu tokoh Islam liberal ulil absar Abdallah. Menantang azab Allah azza wa jal. Kalau seandainya kaum Lut itu diazab, maka mana orang-orang yang melakukan homoseksual di zaman sekarang ini? Nyatanya mereka aman-aman saja. Dia menantang azab Allah azza wa jal. Na'udzubillah. Semakin hari fitnah semakin besar. Semakin hari orang-orang
yang menyebarkan penyimpangan semakin berani melakukannya dengan terang-terangan. Ini adalah hal yang perlu untuk kita waspadai kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus mempertebal keimanan, keyakinan, akidah. Kita harus membekali diri dengan ilmu syar'i. Karena kalau tidak, kita tidak akan mampu menghadapi gelombang fitnah yang terus berdatangan, semakin besar, semakin besar, semakin berbahaya, sampai nanti fitnah yang paling puncaknya adalah munculnya Dajjal menjelang hari kiamat. Ketika kaumnya menantang azab Allah, maka Lut alaihi salatu wassalam berkata sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah aku. Tolonglah aku dengan engkau menimpakan azab 'alal qaumil mufsidin, kepada kaum yang membuat kerusakan. Kaum yang melakukan perilaku menyimpang itu disebut sebagai kaum yang mufsid, kaum yang merusak di muka bumi. Mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah secara khusus dalam Al-Quran mengatakan, La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuat perbaikan dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman masih tentang perkataan Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, Ata'tunal fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.